Oke, makasih udah klik video ini. Di konten kali ini saya mau balas beberapa pertanyaan yang udah masuk di via DM ya. Karena pertanyaannya cukup luas, jadi saya inisiatif buat video ini aja. Karena misal saya balas satu persatu, jawabannya bakal panjang. Makanya itu saya bikinkan video ini biar bisa buat inspirasi teman-teman juga yang kebetulan ingin login tilas untuk pemula ya. Ini untuk yang udah pro, udah suhu, skip aja, ini video bukan untuk kalian. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada Ardian 09, pengen login tilas, masalah apa aja yang sering terjadi ya bang? Oke, ini saya jawab pertanyaannya. Oh sebentar, ini ada juga pertanyaannya yang hampir sama sih. Lutfi V, tilas tahun berapa yang oke? Tilas keseringan trouble di apa ya mas? Oke, jadi yang pertama, kalau misal kalian login tilas dan beli tilas di kondisi bahan kalian harus agak ini sih, agak kerja keras ya. Biasanya trouble yang keseringan di bagian tangki. Nah, tangki ini sangat penting sih menurut aku ya. Tangki bocor ya, benar. Tangki bocor ini harus kalian benahi dulu, harus benahinya jangan setengah-setengah, jangan kalian lem, jangan cuman dikasih apa, ditempelin apa gitu, jangan. Harus clear banget. Masalah tangki ini masalah serius, jadi bagian mana yang lubang yang keropos harus secepatnya kalian tempel di tukang las. Kalau parah ya kalau perlu di lantai aja. Nah, dulu aku juga gitu, soalnya tilas ya, ini memang udah wajar kalau misalnya tangkinya bocor kayak gitu, udah wajar banget, ini motor tua. Oke, masalah tangki bocor itu sering. Lalu masalah rangka, biasanya teman-teman termasuk saya juga dapat rangka yang udah nggak center, kebanyakan di bagian belakang bodi, jadi antara bodi belakang dan arm nggak bisa center. Tuh, ada juga yang masalahnya seperti ini, rangkanya bekas ditekuk ya. Dulu kan pernah ada tren rangka ditekuk, dibuat nungging gitu, tahun-tahun awal tahun berapa ya 2004 2005an lah kayak gitu. Itu biasanya kalau di standarin lagi terus dipasangin bodi, nggak presisi, baut-bautnya nggak nemu, biasanya itu yang sering. Lalu masalah perkabelan, kalau saran saya misalnya kalian dapat tilas, perkabelannya diremajain semua, ganti jalur-jalur kabel yang baru. Lagi pula tahun segitu kabelnya udah pada keras ya. Nah, makanya waktu restorasi kita bongkar, sekalian aja kabelnya dibikin jalur baru, ditata baru yang lebih rapi, yang sekiranya nggak fungsi, sekiranya nggak ada guna, dibuang semuanya. Pokoknya perkabelan harus benar-benar proper sih, karena kalau enggak itu nanti bisa korsleting, kabel-kabelnya terbakar nggak jelas gitu. Itu sering banget, tiba-tiba waktu kamu top speed ini ada asap apa, ternyata ada yang kebakar gitu. Saya masalahnya pernah ngalamin seperti itu. Lalu untuk masalah pengapian juga wajib kalian cek. Biasanya tahun segitu koil udah setengah mati, nanti alhasil ya kalian, motor kalian macet gak jelas, maksudnya mogok gak jelas. Kalau panas berebet atau gimana, busi, koil
CDI wajib dicek. Kalau udah bagus ya nggak usah, maksudnya kalau apa udah bagus ya nggak usah nggak usah diperbarui lagi. Kalau bisa ya partnya pakai yang original. Lalu kalau dapat biasanya masalah mesin ya, kayak ngempos itu ada di kampas kopling, kalian wajib ganti kampas kopling. Lalu spear clap biasanya ini. Kalau masalah rembes-rembes itu masalah packing ya, waktu kalian bongkar nanti packingnya kan pasti diperbarui lagi semua, ganti oli wajib. Lalu misalnya ada yang ngebul nih, kalian misalnya dapat ngebul, jangan buru-buru oversize, kalian cek ininya dulu apa, bisa jadi cuman ring pistonnya aja yang di oversize, nanti udah beres. Nggak usah restorasi yang terlalu ekstrim dulu. Kita main di budget seminimal mungkin, yang penting motornya udah bisa proper dibuat jalan. Tapi kalau misalnya kalian pengen dapat tilas langsung, pengen naik spek ya, misalnya pengen bore up, pengen stroke up, ya silakan aja gitu. Kalau menurut saya sih malah kalau ada dana mending kalian langsung bore up stroke up saja. Jadi kita harian nanti bisa lebih proper, motornya juga enak. Paling dana 3,5 lah kalian udah bisa stroke up, bore up, karbu udah ganti, noken udah custom. Ya biasanya seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Lalu pertanyaannya lanjut ya, tilas tahun berapa yang oke? Tilas tahun berapa yang oke? Ya semuanya oke, tergantung bahannya. Aku nggak ini, kalau tahun muda pun kalau bahannya terlalu remuk, terlalu banyak PR ya mending tahun lama aja tapi yang udah proper kan gitu. Masalah tahun nggak patokan sih. Lalu pertanyaan berikutnya, Bang, velg sama ban yang bagus buat tilas punyamu ukuran berapa? Tolong jawab Bang. Oke, kalau kebanyakan kan pakai ring 17 ban donat ya, paling velg antara ukuran 185 depan belakang rata, atau bisa yang depan 160 belakang 185, atau yang depan 185 belakang 215. Ini tergantung kalian arahnya mau kemana, modifannya mau kemana. Kalau misalnya mau proper kayak punya saya ini, saya pakai ukuran 160 depan belakang 160. Untuk bannya saya pakai ukuran 90/80 sama depan belakang, pakai IRC fast itu 90/80 ring 17, depan belakang sama. Oke, seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaannya, Boy Pratama, spill tilasnya bisa simple Bang? Bisa simple apa ya? Simple masalah perkabelan ya mungkin. Perkabelan ini kalian bisa masukin kabel-kabelnya dalam rangka. Ini nanti bisa kesan simpelnya lebih apa ya? Jadi motor dilihat itu enggak amburadul, karena kabel yang bisa dimasukkan dalam rangka masukin dalam rangka aja. Saya juga seperti itu. Jadi tampilan tetap clean lah. Terus gak usah tempelin ini ya, stiker-stiker yang gak jelas ya. Ya kayaknya sayang gitu, misalnya kalau motor kalian udah bagus, catnya udah bagus, malah ditempelin stiker-stiker yang gak proper, mending gak usah, main bersih aja. Lalu ada lagi pertanyaan terakhir, ada Jenny Rozak.
tilas bagusan pakai sok belakang 34 apa 32 Bang? Ya tergantung tinggi badan kalian berapa. Kalau kalian pendek ya nggak usah maksain 34, karena kalau tilas pakai 34 itu ya nungging ya emang tinggi. Ini punya saya pakai 32, lebih nyamannya aja, lebih ke nyamannya aja. Misalnya ya 34 kayak lebih gagah, tapi kalau kalian pendek malah malah menyulitkan kalian kan. Nah, mending nyamannya aja ukuran berapa. Tapi kalau idealnya teman-teman pakai ukuran 32 ya, seperti itu. Oke, bisa ditambahin lagi, barangkali ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah saya ulas. Ya, sudah ya, seperti itu pertanyaannya, udah saya jawab satu persatu. Semoga bisa membantu, dan sekali lagi ini untuk teman-teman pemula ya yang baru mau login tilas, biar ada gambaran seperti apa sih gitu. Buat teman-teman yang udah pro ya bisa bantu jawab. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton.